Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kelancaran, bertemu lagi di Padepokan Eyang Suci. Di malam hari ini kita mau mengeksplor atau mengungkap tabir gaib di suatu tempat di daerah ini, namanya Gunung Petapaan, yang konon katanya ada cerita-cerita hal-hal mistis lah. Nah, di sini tuh katanya ada hal-hal mistis, jadinya Padepokan ini tertarik untuk kita mengungkap takdir. Jadi tujuan kita di sini intinya mau silaturahmi, terus mau ibaratnya seduluran, nggak mau yang aneh-aneh. Intinya kita mau silaturahmi, ungkap tabir yang apa yang ada di sini gitu loh, kayak di mistisnya itu ada apa. Nah, jadi kita mau ungkap tabir sini, kita juga bareng sama ibaratnya masih anak-anak Padepokan, masih ada yang masih orang sini guys. Ini salah satunya Mas Sohim ini. Mas Sohim masih warga sini, masih warga sekitar asli Gunung Petapaan, dan dia juga masih anggota dari Padepokan Eyang Suci. Dan sedikit banyaknya ya dia tahu cerita mistis-mistis di sini. Jadi secara tidak langsung ya dia tahulah sedikit-sedikitnya. Jadi langsung aja kita minta penjelasan dari Mas Sohim. Dia masih anggota dari Padepokan, sekaligus dia juga warga asli sini. Monggo Mas Sohim bisa yang dijelaskan buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohim, saya asli warga Parirejo. Ya, ini di sini banyak mitos-mitos, Mas Aryo. Ada sosok ular gede, terus burung merpati putih, terus ada macan juga, dan banyak lainnya lah. Konon katanya itu ada cerita mistis apa di sini di gunung ini? Mistisnya di sini, kalau orang-orang itu katanya sih di sini kerajaan. Kerajaan. Ada kejadian-kejadian aneh? Ya, kejadian anehnya ya itu dulu ular besar yang sering nampak. Sering nampakin di sini. Ular besar. Itu yang ngeliat itu orang-orang lewat atau gimana? Iya, orang lewat, terus orang-orang yang ke sawah dulu sering nampakin. Iya, sering nampak. Ular besar itu? Iya. Oh, jadi gitu. Terus selain ular yang dari ibaratnya yang dinyatanya, selain ular atau ada yang lain? Kalau yang lain sih, kalau aku sih yang lain sih kurang tahu. Yang tahu yang cuma 3 itu. 3 itu ya. Yang kayak nampakin. Iya, nampakin, bener. Nampakin, terus yang ada ular segala macam. Iya. Oh, jadi gitu. Terus selain itu nggak lagi yang lain-lain? Yang lain ya ada di sebelah situ, di pohon beringin, itu sosok tinggi besar. Kalau yang di atas itu namanya katanya Putri. Terus yang di atas lagi ada juga apa namanya itu, petilasan. Oh, petilasan, berarti bukan kayak zaman dulu kerajaan Majapahit ya, kayaknya kayak apa, orang-orang zaman dulu pernah singgah di situ. Ya. Gitu ya. Ibaratnya jadi kayak petilasannya Pak Soekarno. Oh, Pak Soekarno. Ya. Berarti pernah singgah di situ. Ya, pernah singgah. Oh, pernah singgah. Berarti petilasannya di situ ya. Ya. Sampai sekarang jadi sejarah berarti ya. Ya, jadi sejarah sekarang. Jadi dari penjelasan Mas Sohim ini cukup segitu aja? Ya, cukup. Jadi gitu guys, penjelasan dari Mas Sohim ya sedikit banyak ya beliau udah tahu, karena dia juga masih asli daerah Parirejo. Ya, Parirejo ini di Gunung Petapaan ya, dia sih masih di Parirejo Mas ya? Ya. Masih Parirejo. Jadi sedikit banyaknya beliau ini juga tahu, karena juga
sering lewat-lewat sini Iya, juga Mas sering ya, lewat. sering lewat. Ya wajar karena dia juga masih warga sini. Jadi ya itu saja penjelasan dari Mas Sohim. Acara selanjutnya kita bisa mungkin mau mediasi ya, mediasi atau mengungkap tabir cerita silsilahnya ada apa di sini. Jadi kita lanjut buat acara selanjutnya kita bisa serahin kepada Pangeran Nogogeni. Monggo Pangeran bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama sedulur Padepokan yang suci. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini, langkah-langkah kita malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kalian semua yang nonton selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Ini kita bahwasanya ingin mengungkap suatu kegaiban yang ada di sini, yang konon katanya banyak kita masyarakat yang tadi kurang lebihnya dijelaskan oleh Mas Aryo dan Mas Sohim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ungkap malam ini bisa menghasilkan hasil yang positif. Ini kita udah izin sama jeruk kuncinya juga yang ada di Gunung Pertapan tersebut, tapi beliau lagi ada halangan tidak bisa mendampingi kita. Intinya kita udah izin, udah diperkenankan mengungkap tabir di lokasi sini. Ya, untuk acara pertama kita nggak usah lama-lama, kita langsung proses mediumisasi atau mediator. Mudah-mudahan bisa kita ungkap sesuatu yang ada di lokasi sini. Monggo mediator. Pertama, yuk. Sini kok. Ini kok. Ini kita hadirkan untuk awal mediumisasi, kita hadirkan sosok makhluk yang secara random aja ya. Mic-nya kok. Mic kok. Ini kita menghadirkan sosok makhluk yang secara random aja guys. Kita awal kita secara random, ntar siapapun yang ingin masuk, siapapun yang ingin interaksi dengan anggota kita persilakan di raganya engkau. Siap kau? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, hadirkanlah atas kita sini, suci atas itu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya Allah, izinkanlah kula ungkap takbir buka kasih atas izinmu, atas hidupmu. Ya Allah, izinkanlah anggota seluruh Padepokan yang suci ungkap takbir yang lokasi ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohon doanya guys, mudah-mudahan prosesnya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La ilaha illallah. Allah. 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 Kasihin aja kok. Kasihin kok. Sosok makhluknya udah hadir. Ini kita menghadirkan secara random ya guys. Kita belum satu titik makhluk tersebut, kita belum ini yang kita secara acak lah kalau bahasa random itu. Okay. Assalamualaikum. Ya, ini Amit Mbah. Kita dari Padepokan yang suci
ingin silaturahmi di tempat ini, ingin mengungkap suatu kegaiban atau cerita-cerita masyarakat yang ada di sini. Ini sebelumnya kita boleh tahu dengan siapa? Dengan Mbah siapa ini? Aku Mbak Ijun. Mbak Ijun. Mbak Ijun, iki panggonane sing tempatnya yang di mana? Sana. Ya, ya. Sebelum sampai teko, aku wis tahu. Ya, ya, Mbak. Ini ada keperluan apa sampean kabeh? yaitu Mbah tadi yang kita jelaskan, kita di sini ingin silaturahmi dan mengungkap suatu mitos-mitos atau cerita yang ada di lokasi tersebut. Mbah bisa menceritakan Mbah tentang lokasi sini Mbah, Gunung Pertapan ini Mbah? Nang kene banyak kerajaan, banyak orang topo, banyak orang sapa, topo akeh. Banyak yang jaluk persugihan saya akeh. Banyak yang minta persugihan juga di tempat ini. Akeh. Tapi tak diizinin. Tapi nggak dapat izin. Enggak. Enggak boleh nang kene sembarangan. Di sini nggak boleh sembarangan. Ini tempat yang suci. Tempat yang sucikan atau disakrakalnya, Mbah. Ya, ya. Terus ada cerita apa lagi Mbah di tempat ini? Berarti ya intinya tadi Mbah menjelaskan orang berdatang ke sini dengan niat yang berbeda-beda ya Mbah ya. Nang kene eneng yang jaru aneh-aneh. Jalur aneh-aneh. Tapi nggak diizinin. Nggak diizinin. Ulang meriang. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Pusaka akeh. Pusaka akeh. Oke. Iya, iya. Terus apa lagi Mbah yang bisa diceritakan kepada kami? Nang kene ada sosok sing gede nang kono. Ada sosok. Terus Nang kono eneng teko dari jauh. Nang kono juga eneng. Oke. Iya, iya, matur suwun informasi ini. Itu kita ngerasa ada sesuatu makhluk yang pendatang di sini, dia bahasanya sifatnya energinya negatif, selalu memberontak ketika ada orang hadir di sini. Sampai kenal orang Mbah? Kenal tidak Mbah? Nang kono. Yang kono? Nggak berani sampai nang kene. Nggak berani sini? Nggak berani. Saiki aku wani nantang kae. Macam-macam nang kene. Akeh koncoku. Iya, ya. Berarti yang pendatang itu dia nggak masuk lokasi sini ya Mbak ya? Di luar lah ya? Ya. Cuman wong kabeh ki salah ngerti. Salah ngerti gimana Mbak? Salah ngerti. Nyembah-nyembah buat apa? Oh. Banyak orang datang ke sini minta-minta nyembah-nyembah gitu Mbak. Tujuannya apa aja Mbak biasanya orang-orang yang minta-minta atau nyembah-nyembah di tempat ini Mbak? Yang jelas minta akeh ikine, tapi jalurnya untuk minta sama yang atas. Maksudnya? Malah minta sama yang kayak ngono. Oh, minta kekayaan gitu sama yang makhluk di sini. Ya. Iya, ya. Kau jaluk sama Gusti Allah. Benar-benar Mbak. Tapi apakah makhluk yang di sini bisa mengabulkan permintaan orang-orang itu Mbak? Gak bisa. Gak bisa. Berarti hanya percuma manusia tuh minta. Gak bisa. Malah kena dampak. Oh, berarti manusia yang minta-minta kekayaan di sini nggak ada hasilnya. Takon siapa yang nang kene jaluk kae. Kalau terwujud, aku pindah teko kene. Nggak bisa jaluk sama Gusti Allah.
benar-benar Mbah. Ya itulah terkadang orang kurang pemahamannya atau kurang ilmunya, jadinya dia apa ya, ya keimanannya dan akidahnya tergadaikan oleh dunia ya seperti itu. Makanya ya intinya kita di sini tidak yang seperti itu, kita hanya ingin menguak cerita-cerita masyarakat di sini. Ya terima kasih sampean wis hadir, sampean wis ngasih informasi tempat ini. Ya suatu saat kita bisa hadir lagi, bisa ngobrol kembali. Matur suwun sampean saiki langsung bali ning asal sampean. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini guys, kita ingin melanjutkan mediumisasi kedua. Yang tadi yang mediumisasi pertama itu kita menghadirkan secara acak lah, secara random. Yang tadi yang dia mengaku sebagai namanya Mbah Jun, yang tadi menjelaskan seperti tadilah, kurang lebihnya seperti itu. Ini kita mediumisasi kedua, ingin menghadirkan sosok atau makhluk jin yang ada di sini, yang dia memberontak lah, yang dari tadi awal kita datang udah selalu mengintai atau selalu mendobrak dimensi kita. Ya ini bakal dihadirkan sama raganya Mas Aryo, mudah-mudahan bisa hadir dan bisa kita tanya jawab. Ini mediumisasi, ini mediatornya Rifki, monggo dipersilakan di sini aja Rifki. Nah di sini Mas Aryo monggo diproses. Ya ini ingin dihadirkan sosok yang sama raganya Mas Aryo, yaitu sosok yang memberontak lah atau yang negatif di lokasi tersebut. Mudah-mudahan minta doanya biar bisa sepenuhnya hadir di lokasi tersebut. Yuk, fokus Rifki, raganya. Fokus, yakin. Bismillah. Ya, kita doanya guys, mudah-mudahan bisa lancar acara kita ini untuk mediumasi kedua. Lah. Jiwat. Oh. Jangan. Tahan. Sing tenang Mbah, tenang Mbah. Sing tenang Mbah, mlebu Mbah. Ya. Assalamualaikum. Permisi. Ya ini. Waalaikumsalam. Nah, ini
Udah jawab, alhamdulillah menjawab salam kita. Ini Hamid Bah, kita ingin mengungkap takbir sini dengan siapa kita bicara? Ya Bah, dengan siapa kita bicara? Bisa dijelaskan? Sampean Orang perlu ngerti. Kita di sini datang baik-baik, sudah izin dengan jeruk kunci di sini dan makhluk-makhluk yang sepuh-sepuh di sini. Ketika kita hadir, kenapa kok bangsa sampean ada yang memberontak atau menolak? Alasannya apa, Mbak? Bisa disebutkan? Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan, Mbak? Suara ini sing keras, Mbak? Sing keras suara nih. rombonganku. Kenapa rombongannya? Kenapa rombongannya? Tes. Mau ngetes? Nggih. Yaitu berarti dia menolak atau menobrak kegiatan kita ini. Dia ingin mengetes atau mencoba. Emang rombongannya sampean itu melihat kita melihat kita itu bagaimana kok ingin mengetes itu, Mbak? Ngetes kan pasti alasannya, Mbak. Ada alasannya, Mbak. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan, Mbak? Cukup menantang. Cukup menantang. Iya. Cukup menantang. Boleh. Terus emang tujuannya ngetes itu biar apa loh, Mbak? Biar apa maksudnya? Sampai ini ngetes itu biar apa maksudnya tujuannya? Ya. Kenapa, Mbak? Bisa dijelaskan? Boleh. Ini guys, kita udah diserang sama dia. Kita belum siap. Monggo. Ini wujudnya itu dia itu siluman. Seperti kadal. Tapi dia terkadang ya namanya siluman bisa berubah. Malik-malik lah kalau bahasa wong Jawa ini. Bisa berubah-berubah. Emang sampean duwe apa, Mbak, kalau ngetes, Mbak? Hah? Ya. Sampean punya apa? Kok mau ngetes? Ya ini karena kita diserang duluan ya, guys ya. Kita hanya membentengi diri atau ya membela diri lah. Ya, Mbak. Sampean kon wis merasa sakti, Mbak. Udah merasa kuat, Mbak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Monggo. La ilah. Boleh, cukup menantang nih, guys. Cukup menantang makhluknya. Kita niatin baik-baik. Serang. Ya, gak masalah. Olahraga malam. Nih, toke pusakamu. Toke. Keluarin pusakanya. Ayo. Keluarin pusakanya. La ilah. Ayo. Enggak. Oh.
Aku orang tidak mencari keributan, tapi situ yang mulai duluan. Monggo. La haula. Monggo. La ilaha illallah. Monggo. Ayo. Aku ngerti sopo sejatine sampean. Sampai neng kene pendatang. Aku wis ngerti, Mbak, sopo sampean. Ya. Ya, ini wujudnya seperti siluman, guys. Wujudnya seperti siluman yang tadi kita bilang. Dia bisa malik-malik, bisa berubah-ubah. Dia ada suatu kumpulan lah, bukan kerajaan. Hanya suatu kumpulan atau rombongan. Monggo. Nyari pedas. Intinya kita tidak pernah menantang. Kita di sini datang baik-baik. Nyari silaturahmi. Monggo. La ilaha illallah. Allah. Ayo. Ayo. Toke kabeh. Toke kabeh. Ilah, ilah. Ayo. Ayo. Ya ini guys, kita ingin lanjut mediumisasi ketiga. Mediumisasi ketiga, ya ini kita ingin menghadirkan sosok makhluk yang ada di batu gede tersebut, yang ada pohon gede tersebut. Diantar di awal video kita tayangkan batunya seperti apa. Siap kok mediator? Siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan nasr. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. 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 La haula. Allah. Allah. Ya, ini sosok makhluk yang ada di pohon besar atau ada di batu besar tersebut. Kita ingin berinteraksi dengan dia. Mudah-mudahan dia bisa mengasih informasi yang lebih di tempat ini. Monggo Mbak, mlebu sing penak Mbak ning roko muridku Mbak. Mbak, ngatek Mbak, sing penak Mbak. Mbak. Ya, ini sosok makhluk yang ada di pohon besar yang tadi kita jelaskan. Mudah-mudahan dia bisa memberi informasi atau penjelasan lebih singkat tempat ini. Mas Oim, boleh temenin kita berbincang-bincang dengan makhluk ini? Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Permisi Mas Oim. Permisi. Ya, non muslim. Ya, ini kita ingin tanya jawab dengan makhluk tersebut. Yang ada di pohon tersebut, dia ya non muslim, ya nggak apa-apa. Sampai sinang wetiku, Mbak. Atas welus kau sampai Paham Mbah kalau Mas Oim, Mbah? paham. Wis paham. Wis paham. Ya. Ya, ini Mas Oim ini termasuk orang sini, Mbah. Ya, nggak jauh dari sini rumahnya, makanya dia sering ke sini atau sering main lah ke sini.
Akeh wong. Biar takon Mbah, Takon apa? takon ulone. Sing ulo gedhi nang kene. Eneng Wah. eneng tenan apa ora? Ular gede. Eneng. Di mana itu Mbah? Lokasi aslinya Mbah? Nang di deh. Maksudnya Pindah-pindah. pindah-pindah. Hmm. Lokasi yang ular gedenya pindah-pindah. Iya, iya. Terus iki Mbah takon apa? Iki apa jenenge? Oh. Macane Mbah, jadi eneng sing pernah diberui macan. Macan. Macane ireng. Bener nggak Mbah? Bener ora, Mbah? Benar. Ada macan. Itu macan. Macan itu Mbah. Muncul. Oh, di sana lokasinya. Macan hitamnya Mbah. Itu galak tenan. Galak Mbah. Galak. Kumbang berarti ya Mbah, ireng ya Mbah. Kumbang kan ireng Mbah, macan kumbang. Motoe beda. Matanya beda. Itu galak Mbah. Galak. Motoe beda. Beda. Ya. Nggak apa-apa ditanya Mas Im yang lain. Sing omongi manu merpati putih. Burung-burung. Heeh, nang dhuwur iku. Iku sik eneng ra, Mbah? Burung merpati Mbah masih Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu ojo dicukup. Oh, Jangan diambil. Oh, yang katanya mamanya Mas Im ya? Yang kalau diambil orangnya sakit gitu ya? Bener Mbak itu Mbak? Benar. Itu sakit itu hanya orang itu tersugesti takut apa emang bener diganggu sama makhluk yang menjaga merpati itu Mbak? Itu zaman dia ceritanya. heeh. Burung pemantau. Burung pemantau. Itu untuk burung sembarangan. Utusan. Bener. Aku kalah sama yang punya. Eneng yang punya. Eneng dhuwur ya, Mbah ya. Duwe. Jadi sampean kabeh ojo cukup burung kae. Berarti burung merpati itu nggak boleh diambil ya Mbak ya? Ya, ya. Aku kalah kalau yang punya burung kae. Terus Mas Soim ada cerita apa lagi? Monggo diceritakan yang Cerita-cerita iki sing wayangan dhuwur. Yen akeh sing krungu digoleki ora enek. bener nggak Mbak ada Bener, suara Pak. wayang Mbak? Wah yang ini Neng. Berarti sampean wis suwi manggon ngono Mbah ya? wis suwi. Suwi. Iku sampean penunggu gunung, apa anu ditugasno nang gunung? Apa anu saka ngendi ngono? Aku ditugasi. Ditugasi kon manggon ing wit iku. Beda Wiroyo. Wiroyo kono. Oh, wilayah dhewe. Iki beda. Berarti di sini wilayahnya udah beda-beda ya Mbak ya? Wilayah itu bahasa dia itu dimensinya udah berbeda-beda Wis walaupun beda. deket-deketan. Iya iya. Itu sampean dikasih sesajen gitu, dia orang minta apa Mbak orang yang datang ke sini Mbak? Oke, Apa contohnya? minta semacam opo kae. Apa Mbak? Angka-angka. Oh minta angka, minta nomor. Eneng turu. Ada yang tidur di situ. Eneng. Nah, sampean diwehi Mbah. Dikasih nggak Mbak? Enggak. Wah, berarti di prank ya Mbak? Cuma dimakan sajanya aja Mbak? Aku nikmatin sajanya wae. Nikmatin sajanya aja. Berarti sama sampai cuma dihapusin aja. Ya ini untuk kalian yang masih minta nomor di Gunung Pertapaan, ternyata kalian kena prank. Ya nyatanya nggak ada yang keluar ya itu makhluknya menjawab. Sing dapat opo? Ora enek nang kono. Aku cuma nikmatin sajanya. Oh, berarti Mbak ngasih tuh hanya ngasal-asalan aja Mbak? Aku cuma kei perlindungan tok. Selebihnya ora. Iya iya. Sampean berarti Aku diutus nunggu nang kae. Hmm. Aku nggak mau kayak sembarangan. Nanti aku dimarahi. Berarti sampean nunggu di Batu Gede itu udah lama ya Mbak ya? Aku butuh orang jahat. Cuma sembarangan manungso. Dulu
eneng kayak sampean kabeh. Kayak ngono, Apa Mbah? kayak ngumpul-ngumpul nang kene. Oh. Tentang apa saya nggak ngerti. Hmm. Sembarangan juga. Sembarangan. Itu cuman bentar tok. Bentar. Kenapa Mbah kok bentar? Sembarangan. Permisi orang. Hmm. Murid-muridnya kabeh nggak ada sopan santun. Murid-muridnya nggak ada yang sopan santun. Jadi yang penunggu nang kene nggak terima. Nggak terima. Aku juga pun sebagai penjoko nang kene, aku juga nggak terima. Berarti dulunya Sampai dari kono, wis eneng kabeh sampai kene. Beda-beda. Beda-beda ya Mbak dimensinya Mbak ya. Dimensi paling gede. Yang di atas Mbak. Ya ntar kita ungkap juga dimensi yang atas. Mudah-mudahan Gusti Allah masih ngasih energi atau kekuatan kita. Berarti dulunya ada suatu perguruan atau padepokan yang mengungkap takbir di sini ya Mbak ya. Tapi karena murid-muridnya kurang sopan, entah pikirannya, entah ucapannya, akhirnya makhluk yang ada di sini berontak semua gitu Mbak. Dan akhirnya mereka cuman bentar toh. Nggak lama langsung pulang gitu Mbak. Digawe sama makhluk-makhluk sini Mbak. Untung aja bisa pulang. Sampai termasuk ngerti. Sampai berarti kuat juga sampean. Ora kuat Mbak. Cuman diizinin Mbak. Cuman diizinin Gusti Allah Mbak. Bukan kita yang kuat tapi izinnya Gusti Allah lah yang kuat. Terus apa namanya berarti sampean di Batu itu udah lama ya Mbak ya. Ya ini untuk kalian semua yang masih percaya dengan nomor togel lah, terus pesugihan lah di Gunung Pertapaan, cukuplah kalian bertobat, minta ampun sama Gusti Allah, karena itu hanya sebuah tipu daya jin. Karena kalau kita nggak pintar-pintar, makhluk jin itu makhluk yang gampang menipu atau gampang menyesatkan kita. Makanya kalau kita tidak bahwasanya iman kita tidak kuat ya, pasti kita ditipu atau diplesetin oleh bangsa-bangsa jin. Makanya kalau kalian ingin berguru atau belajar ilmu kebatinan, spiritual, supernatural itu orang yang sudah terbukti keilmuannya, jadi tidak menyesatkan dan tidak kehaluan. Terus kalau kalian ingin belajar ilmu agama, carilah guru yang tepat, yang sanatnya benar-benar jelas, sanatnya benar-benar nyambung, walaupun nggak sampai Rasulullah ya minimal jelaslah keilmuannya, bisa untuk kita sampai ke akhirat nanti. Intinya seperti itu aja penjelasan dari kita. Mbah, ada pesan-pesan untuk masyarakat Gunung Pertapan ini Mbah? Kan sampean sering dikasih sesajen, sering dikasih makanan, sering dikasih ini dan itu. Aku pesan sita. Pesan satu apa Mbah? Kalau minta perlindungan, aku iso. Sampean bisa. Kalau minta kerejekian, iso. Minta kerejekian bisa. Buat kerejekian, awak sehat, meriang. Bener. Kalau semacam apa usaha, aku iso. Wes ikut toh. Kalau sing lain nggak iso. Bukan bidangnya ya Mbak ya. Makin minta semacam angka. Aku nikmatin sejarah. Ditipu ya Mbak kan sampean. Percuma sampai turu sampai bertahun-tahun minta kayak ngono. Ya ini kita jelasin kalau makhluk tersebut dia nggak bisa ngasih nomor, nggak bisa ngasih pesugihan, dia hanya bisa ngasih perlindungan, hanya bisa ngasih apa tadi kerejekian ya, kerejekian dan bantu usaha. Tapi ya kalau saya pribadi ya perlindungan, rezeki, penyakit ataupun minta sama Gusti Allah, mintalah kepada Allah, pada Tuhan kita, mudah-mudahan itu lebih jos, lebih mantap. Monggo Mbah, terima kasih sampai Wis Arep hadir, udah ngasih wejangan atau ngasih arahan kepada
sedulur Padepokan yang suci. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa kumpul lagi, bisa ngobrol bareng lagi. Terima kasih. Aku Jaruk Ngapura juga. Nggih, Kalau sami-sami. sampean Nggih, sami-sami, wis Mbah. pernah aku ngetes sampean, Nggih. tapi sampean nggak. Nggih, Mbah. Ora apa-apa, Mbah. Jaruk Ngapura. Nggih, Mbah. Sami-sami, Mbah. Kula ya menungso biasa, Mbah. Salah, lupa dan dosa, Mbah. Wis sampean saiki bali ning asale sampean, matur suwun. La haula wala Ikan. Ya ini guys, kita ingin melanjutkan mediumisasi keempat, bener ya? Keempat ya? Keempat ya, mediumisasi keempat yang sosok makhluk yang menunggu atau menjaga di atas gunung, yaitu yang dinamakan Gunung Pertapaan, atau banyak-banyak petilasan juga lah di situ. Makanya ini kita ingin menghadirkan sosok yang sepuh, yang apa ya bahasanya, yang tua lah di sini di atas gunung tersebut. Mudah-mudahan beliau ingin apa ya, mengizinkan hadir atau mengizinkan kita undang. Mudah-mudahan menerima undangan kita, bisa masuk ke Raga Muridku, masuk mudah-mudahan kita bisa interaksi, tanya jawab seputar lokasi sini kepada makhluk tersebut. Mohon doanya semuanya. Masuk siap, masuk A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pangeran Nogogeni nyaluk izin. Mudah-mudahan sampai iso mudhun, iso mlebu ning muridku, iso ngeki wejangan, iso ngeki arah, iso membenarkan atau meluruskan di tempat-tempat ini yang menjadi mitos atau cerita-cerita masyarakat. Ya Allah, hadirkanlah sosok tersebut ya Allah, atas izinmu, atas ridho. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allah sholli. Ya ini. Ya ini kita menyebutkan gelar kita atau nama kita di alam sebelah. Tujuannya bukan pamer atau apa. Karena makhluk ini kalau nggak kenal, kalau nggak paham, dia nggak mau hadir, dia nggak mau diundang, bahkan di mediator nggak mungkin mau. Makanya kita buka jati diri kita siapa. Makanya tujuannya hanya ingin dia bisa bercerita atau bisa ngasih arahan tentang kebenaran tempat ini. Itu aja. Mohon doanya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tekanlah ning rukun masuk ya Allah, atas izin-Mu, atas ridho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allah.
Jangan, jangan. Ya ini yang hadir utusannya beliau, ya bisa dibilang panglima atau ya yang menjaga beliau. Mungkin ada utusannya yang ingin menyampaikan pesan ke kita. Assalamualaikum. 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 Sini nang Mbak, sini nang Mbak, sini nang Mbak. Sini nang Mbak. Ini kita hadir di sini ingin mengungkap sesuatu, apa-apa mitos-mitos atau cerita-cerita di lokasi tersebut. Bisa diceritakan? Ini kita ingin menghadirkan sosok yang ada di atas. Kenapa sampai sing mlebu, Mbah? Ya, Mbah. Apa? Aku ngopo meneh? Iki kita serombongan ingin menguak cerita atau mengungkap suatu mitos-mitos yang ada di sini. Mitos yang piye? Mitos masyarakat, contohnya ada orang-orang yang minta pesugihan di sini atau makhluk-makhluk yang sering menampakkan di lokasi sini, mewujudkan, menakuti, dan juga mitos-mitos hewan-hewan yang ada di sini diambil, orangnya bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Terus ya masih banyak sih Mbak mitos-mitos yang itu. Aku orang undang sampean kok, sampean sing mlebu Mbah. Aku yang diutus. Sampean diutus. Ya ini sebuah utusannya lah kalau bahasa kita panglimanya gitu atau penjaganya. Dia diutus suruh nemuin rombongan kita. Ya tolong sampaikan ke Mbak Yai atau Syekh tersebut, Pangeran Ogogeni hadir di tempat ini ingin mengungkap sesuatu cerita-cerita atau mitos-mitos di sini. Tujuannya hanya ingin meluruskan mitos-mitos masyarakat agar masyarakat tidak tersugesti dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal mistis. Jadi biar masyarakat itu bukan dikit-dikit gaib, dikit-dikit jin, dikit-dikit klinik dan lain sebagainya. Tolong sampaikan ke Tuan Syekh tersebut atau Mbak Yai tersebut, salam saka Pangeran Ogogeni, kon mudhun, kon hadir, diundang, ben bisa meluruskan apa-apa yang terjadi di tempat ini. Ya, mau ketemu. Sampean diutus, ada pesan apa dari Mbak Yai atau Syekh tersebut? Nah, ya mau, aku wis jelasin mau, ora perlu aku ulangi mau, Mbak. Akeh nang kene. Yo, akeh. Dari sing endi sing dianu? Yo intine sekabehane Mbak ning kene sing cerita sing awake dhewe paham yo engko bakal dhewe takon gitu. Wis takon apa? Tak jawab. Yo aku butuhne karo Tuan Syekh tersebut atau Mbah Yai tersebut. Wis disampaikan wae. Pangeran arep ngobrol karo sampean Mbak Yai gitu, ngomong aja. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir bisa menjelaskan sesuatu apa yang terjadi di tempat ini. Monggo sampean laporan di sini. Pak Supri tolong dijagain Pak Supri. Belakangnya aja. Takutnya apa-apa. Sampai ke pesan di situ. Kok Pangeran. Mudah-mudahan berkenan hadir kon mlebu rogone.
Mbah. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Sini perkumpulan. Terus keputusannya, kesimpulannya, piye? Aku sing diutus. Sampai diutus. Kon ngopo, Mbah? Diutus selain hadir kon ngopo wae? Diutus kon ngopo wae, Mbah? Sampean, Mbah. Ya, Mbah. Sampean. Menemui aku. Ya. Ini berarti nggak bisa hadir, Mbah, malam ini, Mbah. Diganggu. Nggak bisa diganggu. Ini kita ingin bertanya di sini mitos-mitosnya kan banyak orang berdatangan ke sini, orang berbondong-bondong ke sini. Apa benar di sini tempat kejelasannya para raja-raja terdahulu? Benar. Itu dari kerajaan mana aja, Mbah, yang pernah singgah atau pernah tempati di sini? Banyak. Kerajaan Majapahit. Terus Mbah, kerajaan apa lagi, Mbah? Sriwijaya. Majapahit, Sriwijaya, terus apa lagi, Mbah? Kerajaan apa aja, Mbah? Sini, Mbah. Pajajaran. Terus ada yang lagi yang sampean ngerti atau sampean paham? Aku paham Itu aja. Majapahit, Pajajaran, terus sama Sriwijaya. Tujuan mereka datang ke sini ngapain aja, Mbah? Tujuan mereka datang ke sini? Perkumpulan. Berarti dari kerajaan-kerajaan pernah singgah ya, Mbak, ya, di gunung tersebut, gunung ini, tempat ini. Terus mitosnya Pak Soekarno bener atau enggak, Mbaknya pernah ke sini? Iya, Bener. Berarti Pak Soekarno pernah singgah di tempat ini. Zaman Belanda. Zaman Belanda, dia Melayu nang kene. Itu maaf, Mbak, itu secara kalau bahasa wong Jawa ini meraga sukma apa jasad sing mrene, maksudnya ragane sing mrene. Hanya meraga sukma ke sini atau
raganya atau jasadnya ke sini? Warga Sukmo. Berarti bukan secara jasad atau secara raga dia di sini, bukan. Dia kayak bahasa Jawa yang raga sukma ngono ya Mbak ya. Raga sukma atau ya kalau bahasa orang dulu ya bisa apa ya, bisa ini ya Mbak ya, maksudnya bisa apa sih kalau raja-raja zaman dulu itu kalau dalam kepercayaan kita itu apa sih bahwasanya kayak dia itu bisa ke mana-mana dalam hitungan menit, hitungan detik gitu ya Mbak ya. Iya. Punya keilmuan seperti itulah ya Mbak. Terus ada cerita apa lagi Mbak? Banyak. Terus apa kata jeruk kunci sini ada kayak kerajaan apa itu Mas ini yang Mangkubono itu apa? Apa namanya? Yang kata Abah itu pada jeruk kuncinya itu apa Mbak maksudnya Mbak? Ada kerajaan apa orang sih, nama orang apa nama kerajaan aku kurang paham. Yang Mangkubono itu apa tuh Mbak maksudnya Mbak? Itu Jogja berarti kayak keraton gitu Mbak. Keraton Yogyakarta. Bener Mbak. Bener adanya. Berarti bener yang selama ini banyak perguruan dari mana-mana datang ke sini ya Mbak ya. Iya. Iya iya. Berarti mitosnya Pak Soekarno itu bukan jasad atau bukan raganya ya Mbak, tapi dia dengan raga sukma atau dengan keilmuannya ya Mbak ya datang ke sini. Hanya untuk ya hanya singgah aja ya Mbak ya, Iya. hanya singgah, mungkin ada sesuatu apa kita nggak tahu ya Mbak ya, Allahu alam dia singgah di tempat ini. Ya ya ya. Kalau apa pusaka-pusaka yang paling dijaga di tempat ini apa Mbak? Yang paling disakralkan, yang paling di apa ya, paling dijagalah di Gunung Pertapaan ini. Tombak. Itu tombak itu dari mana Mbak? Laut Kidul. Tombak itu dari Laut Kidul dijaga oleh bangsa Jin yang di sini. Terus ada apa lagi Mbak selain tombak? Ada keris, kujang, akeh Mbak. Berarti banyak ya Mbak ya di tempat-tempat sini. Ya ya ya. Ya ini penjelasannya bahwasanya kayak apa namanya, mbahnya ini apa diutus apa namanya oleh Pak Yai atau sosok saya tersebut nggak bisa hadir karena ada halangan atau ada kumpulannya Pak ya, kumpulan mungkin lain waktu bisa hadir ya, entah kita kesini lagi atau beliau kita undang ke padepokan kita ya, Allah alam pasti bakal kita hadirkan suatu saat, bakal kita hadirkan. Makanya intinya kita tidak mau memaksa lah, kita kalau sama bangsa jin yang baik atau yang ramah kita ya saling menghargai karena sama-sama makhluknya Gusti Allah. Ya bangsa jin juga ya sama kayak manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ya ada yang baik, ada yang buruk, ya itulah. Intinya kita sesama Gusti Allah nggak usah saling menyakiti atau saling menghakimi. Terus ada pesan-pesan apa Mbah dari Mbak Yai tersebut? Ada pesan apa Mbah untuk rombongan Dewi? Jangan.
Assalamualaikum. Pakai HP aja. Pakai HP aja. Pakai HP aja. Jangan pakai itu. Eneng tujuan apa? Arek eneng. Mbah, apa Mbah? Kenapa? Sampai aja Mbah. Ya. Dari sini dong kalau orangnya. Ini mukanya serem banget Mbahnya, lihat tuh. Cara sini. Mbahnya serem banget loh. Iya Mbah. Iya Mbah. Iya Mbah. Ya orang rasani Mbah, kok emang arep ngungkap kabeh makhluk sing ning gunung pertapan iki ora sampean wae, kabeh tak rasani karo aku. Tapi karena keterbatasan waktu, tenaga, mungkin kita hanya sebagian bisa mengungkapnya. Karena ini juga kita udah kehabisan energi, udah kehabisan tenaga, udah ngantuk, udah capek dan sebagainya. Makanya kita ya semampu kita lah, semana kita bisa menguaknya di lokasi tersebut. Bisa dijelaskan Mbah, kenapa sampai sering nampak karo masyarakat yang gini Mbah? Ya Mbah. Mbahnya serem banget. Ya Mbah. Oh, biar percaya kalau maksudnya sampean ini menunjukkan kalau sampean itu ada di sini gitu Mbah. Ya ini sosoknya ular atau ulo. Nah, dia masuk ke raganya Mas Luim. Ya ingin menunjukkan bahwa dia ingin di sini ada. Sampai mengganggu orang, Mbah. Ganggu masyarakat enggak, Mbah? Ganggu secara fisik gitu loh, maksudnya. Gawe meriang apa gawe celokong ngono. Ora tahu. Berarti cuman mau menampakkan aja ya, Mbah ya. Tadi bener Mbah, ada cerita orang sini yang sumbar yang mau sepator apa-apa kalau sampai yang dikerjani Mbah. Ya Mbah. Ya pakai Mbah. Dikerjani. Mau rogone koncoku cerita sampai tremosa ya. Tremosa sampai meledak. Itu siapa Mbah yang ngerjain Mbah? Sampai apa bangsa liane? Bangsa liane ora seneng. Mulai diacak-acak. Berarti kalau ada yang sombong, makhluk ini juga nggak seneng ternyata. Dia bakal mengganggu ya Mbah ya kalau ada yang sombong ya Mbah. Tapi kan sampai bisa melihat Mbah hati kita sombong atau enggaknya, menantang atau enggaknya. Kita di sini hanya silaturahmi, ingin kenalan kalau makhluk yang di sini, ingin mengungkap sesuatu kegaiban yang ada di sini, tidak sombong-sombongan atau tidak untuk menyakiti makhluk di sini. Bisa bercerita Mbah tentang tempat ini? Tempat ini tempat suci, disakralkan. Berarti tempat ini disucikan atau disakralkan lah ya Mbah. Itu yang minta aneh-aneh juga di sini banyak Mbah. Pernah nggak Mbah dikabulin gitu permintaan yang aneh-anehnya Mbah? Sebagian. Itu yang ngabulin itu yang bangsa mana tuh Mbah? Yang bangsa mana? Yang minta yang negatif, hal-hal negatif yang aneh-aneh, itu yang ngasih yang dari dimensi mana Mbah? Dari dimensi sana. Yaitu di Gedirong. Ya. Yaitu tadi yang sosoknya yang tadi masuk ke engkau, yaitu dia ngasih, minta nomor, minta pesugihan, dikasih sama dia, tapi ya cuman dibohongin aja gitu, dimintain sajennya, dimintain syarat-syarat, hanya dimanfaatkan aja manusia yang awam atau manusia yang bodoh
ya tapi dia nggak mendapatkan hasil, ya masih percaya aja dengan hal seperti itu. Sampai dari rawa kijing bener Pak dimensinya. Karena saya lihat dimensi sampean ini nyambung sampai rawa kijing. Itu sampean penguasanya atau bukan? Sampean Sinjoko. Yaitu rawa kijing itu dijaga oleh sosok ular atau siluman ular. Yang mungkin mitos-mitosnya masyarakat rawa kijing, ya inilah sosoknya atau makhluknya yang menjaga tempat tersebut. Ada pesan-pesan Mbah untuk masyarakat atau untuk rombongan kita juga ini Mbah? Maksudnya? Nanti ada sendiri. Siapa Mbah yang ngareng Mbah? Oh, yang di atas. Mau hadir berarti Mbah yang di atas Mbah. Ya, terima kasih sampean wis arep hadir, matur suwun. Nek sosok yang di atas gunung ingin melebu atau ingin masuk keraganya Mas Oim, monggo, biar apa-apa yang di sini bisa terungkap semuanya. Mudah-mudahan sosok Yai tersebut bisa berkenan hadir. Nah, ya seandainya sosok Yai tersebut nggak hadir malam ini, pasti suatu saat kita hadirkan entah kapan. Tapi kalau emang hadir malam ini, alhamdulillah. Intinya kita tidak pernah memaksa, kita tidak pernah mengusik, intinya gitu. Kalau dia baik, kita lebih baik, itu aja. Jadi Mbah sampai istirahat Mbah ngangsul, matur suwun wis arep hadir. Lagi sampai bali ning ngangsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ingin menjelaskan sedikit banyaknya tentang yang kemarin kita mulang di Gunung Pertapaan. Ya, ini sedikit penjelasan dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa paham apa yang kegiatan kita di sana. Ya, ini kita menjelaskan terutama yang tempat atau mitos-mitos yang di sana, ya kurang lebihnya yang ada di proses mediumisasi tersebut, ya seperti itu kurang lebihnya. Bila mana ada salah ucap, salah kata, ya salah pengertian, ya dimohon maafin, karena ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Itulah versi kita, itulah versi Padepokan yang suci, seperti itu. Untuk masalah mitos-mitos yang di sana, masalah tempat-tempat di sana, ya seperti itulah yang kita sajikan, yang kita tayangkan seperti itu. Yang pada intinya kita di situ silaturahmi, ingin mengungkap sesuatu kegaiban yang ada di situ, tentang cerita-cerita, tentang mitos-mitos masyarakat. Alhamdulillah kita dapat izin dari juru kunci situ, juru kunci yang ada di tempat situ. Ya awalnya sih kita janjiannya malam minggu yang sebelumnya, terus kita karena nggak hadir, ada sedikit halangan, jadinya kita datang minggu ke depannya. Jadinya masuk waktu kita hadir itu kita tidak ngabarin juga, jadinya nggak bisa dampingin karena lagi ada tamu juru kuncinya. Jadinya kita udah langsung diizinin dari rumahnya, kita langsung menuju langsung ke lokasi tersebut. Makanya ini kita ingin jelasin kegiatan kita itu seperti apa di situ dan tujuannya seperti apa. Karena kemarin ya mohon maaf
belum ada penjelasan dari kita, ya terutama HP, kamera, HP, lampu, sensor, dan mikrofon dan lain sebagainya itu lowbat karena entah kelamaan di sana atau apa namanya, bahasanya emang belum dicas dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi karena kita benar-benar merintis apa adanya, dalam arti kita kamera masih HP, terus alat masih seadanya, lampunya ya intinya begitulah, nggak perlu kita ceritakan secara detail. Ya intinya kita lagi merintis benar apa adanya, kita masih pakai kamera HP, kamera lampu pun seadanya, kita nggak nggak yang kayak orang di luar sana yang serba ada, serba ini, enggak. Kita ya apa adanya seperti ini. Ya mudah-mudahan ada rezeki kedepannya bisa untuk mengupgrade atau memperbaiki kualitas videonya. Jadi jangan jangan komplain atau jangan apa tentang masalah video itu ya, karena kayak dari kameramen itu bukan kameramen, dari editor itu bukan editor. Terus ya saya pribadi pun masih belajar, masih cara ngomongnya mungkin masih ada yang takut, masih ada yang ragu, masih ada yang belibet dan sebagainya, karena kita masih belajar, ya masih awam lah di media. Terus untuk mitos-mitos yang di sana, yang mungkin yang paling terkenal tentang Pak Soekarno. Pak Soekarno di sana, ini versi Padepokan yang Suci. Pak Soekarno dalam arti secara fisik, secara lahirnya dia bukan pernah ke sana, itu bukan. Mungkin ya dari bahasanya, kalau dari bahasa gaibnya itu entah dia meraga sukma, entah dia perjalanan gaib, entah dia meditasi dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi kalau versi kita pribadi, Pak Soekarno itu enggak, dalam arti enggak ke lokasi itu, enggak, itu hanya ya pokoknya intinya itu versi Padepokan yang Suci. Terus ada mitos-mitos yang lain sebagainya, yaitulah bahwasanya emang di situ banyak makhluk, ya makhluk jin di situ. Jadi ya kita sebagai orang yang mempelajari dunia spiritual atau supernatural dan supernatural itu harus lebih memahami, karena jin itu tipu dayanya kuat. Dia bisa aja menyerupai wujud pahlawan, bahkan raja, bahkan ulama, bahkan orang-orang yang terkenal, bisa jin itu. Dia tidak bisa menyerupai hanya pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu yang nggak bisa dia serupai. Selain itu bisa dia wujud, bahkan wujud kiai, wujud ya intinya orang-orang yang punya nama atau orang yang kelihatannya jin itu bisa. Makanya jangan gampang dibodohi. Jadi jangan gampang dibodohi oleh bangsa jin. Jadi kita juga ya mengkaji tentang dunia kegaiban itu ya dengan tirakat, dengan petunjuk, jangan dengan ambisi atau dengan pikiran sendiri. Jadinya intinya di sana mitos-mitosnya ya kurang lebih seperti itu. Dan ada juga yang tempat batu itu yang sering dimintai nomor togel, yang minta nomor ini, nomor itu, dan minta yang aneh-aneh di situ, yang di batu-batuan gede itu. Terus yang di ada berapa tempat sih? Yang di atas itu yang dari sini kanan itu ya. Ya yang kanan itu ada suatu dimensi gaib nembus Pulau Jawa. Itu ya dalam arti dimensi itu kayak maksudnya di alam gaib aja loh, di alam gaib, dari situ bisa nembus ke Pulau Jawa. Bukan berarti kita secara nyata bisa ke Jawa, enggak, itu hanya versi dunia gaibnya seperti itu. Terus yang dari sini, dari kiri itu tempat-tempat petilasan atau tempat-tempat orang yang betapa, ada orang-orang zaman dulu di situ. Ya intinya di situ banyak ya, kalau yang dari
Kalau yang rawa kijing itu ya dimensinya yang apa? Yang dari batuan itu tembusnya ke sana rawa kijing. Terus ya ini kita ngasih penjelasan, intinya bahwasanya kita hanya ingin mengungkap suatu kegaiban yang ada di situ, tidak ada niat yang aneh-aneh, tidak niat yang gimana. Ya ini versi Padepokan yang suci, bila mana ada yang tidak sependapat atau ada yang tidak percaya, ya monggo kita menyampaikan apa yang kita pahami, kita lihat apa yang kita lihat, kan seperti itu. Ya intinya seperti itu aja. Bila mana ada kesalahan dari rombongan Padepokan, ada salah ucap, salah kata, salah lain sebagainya, ya mohon dimaafkan karena kita masih belajar, kita masih awam. Ya mudah-mudahan dengan kita hadir ke sana bisa lebih jelas lagi ada apanya. Ya mudah ditonton videonya, dipahamin bila mana ada yang kurang paham atau pengen, karena kita belum menghadirkan sosok makhluk yang ada di atas gunung yang bahasanya yang paling sepuh atau yang dibilang paling yang diajeni atau dihargai, ya adalah sosok yang di privasi di situ. Kalau emang banyak yang penasaran, insya Allah bakal kita hadirkan. Monggo komen-komen di bawah bakal kita respon. Intinya kasih tanggapan lah untuk kalian semua yang udah tahu lokasi situ. Udah, acara ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.